Oke, perkenalkan nama saya Sofyan dengan NIM C1D1249093. Kali ini saya pengen bahas satu isu yang sebetulnya udah sering banget dibahas oleh orang-orang sekitaran Sulawesi Tenggara, yaitu isu pertambangan, khususnya di daerah Kabupaten Konawe. Teman-teman, pertambangan nikel dikatakan oleh pemerintah merupakan proyek strategis nasional. Tujuannya bagus untuk pembangunan ekonomi, untuk serap tenaga kerja, dan bahkan diharapkan bisa ikut serta dalam tujuan yang lebih bagus lagi, yaitu stop ekspor bahan mentah. Namun apa yang terjadi di lapangan sekarang? Sebelum kita masuk pada apa yang terjadi di lapangan, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu siapa saja yang sebetulnya terlibat dalam proyek strategis ini. Nah, saya mulai dari pihak pemerintah yang tentunya sudah pasti terlibat dalam proyek strategis ini. Pemerintah berperan sebagai regulator, pemberi izin, dan pengawas. Jadi pemerintah ini tuh yang membuat aturan-aturan untuk mengatur perusahaan yang sedang berjalan, sekaligus berfungsi sebagai pengawas apakah perusahaan ini telah mengikuti aturan dan kewajiban sosial yang ada. Nah, pihak yang kedua yang terlibat di sini adalah perusahaan. Nah, berperan sebagai pelaksana, mereka yang membangun pabrik, mereka yang membuka lapangan pekerjaan di situ, dan mereka juga yang melakukan aktivitas tambang nikel tersebut. Seperti itu. Kewajiban mereka adalah tentu saja mematuhi aturan-aturan dari pemerintah dan kewajiban sosial juga tentunya. Pihak yang ketiga dan yang paling terdampak adalah masyarakat lokal atau kita sebutnya warga yang terdampak. Peran warga di sini bisa memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positifnya adalah warga mendapatkan lapangan pekerjaan yang baru. Mereka berada di lingkar tambang, mereka bisa bahkan membuka usaha dan bisa bekerja di perusahaan yang berada di sekitar rumahnya, seperti itu. Setelah mempelajari bagian pihak-pihak ini, kita akan kembali melihat apa yang sebetulnya terjadi di lapangan pertambangan nikel di daerah Kabupaten Konawe. Nah, faktanya teman-teman, terdapat dampak lingkungan yang serius. Ada warga yang kehilangan lahannya dan ada nelayan yang kekurangan tangkapannya. Dan jika ini terus berlanjut, maka akan ada kerusakan lingkungan yang lebih serius lagi. Para warga bisa jadi tidak memiliki lahan lagi, dan para nelayan bisa jadi sudah tidak memiliki penghasilan lagi. Di era digital seperti sekarang, seharusnya saya pikir saya bisa sebut ini sebagai kekuatan baru yang muncul di antara masyarakat dengan adanya yaitu media internet. Kekuatan baru saya bisa sebut jurnalisme warga atau citizen journalism. Ketika warga misalnya melihat debu hitam pekat masuk di daerah rumahnya karena area pertambangan, itu tuh tidak perlu lagi lapor ke wartawan, namun cukup direkam dan diupload ke sosial media, maka ini bisa viral dan bisa ditindaklanjut oleh para pengawas atau pemerintah. Itulah yang disebut dengan jurnalisme warga. Jadi dengan melihat fakta di lapangan yang terjadi sekarang, kalian pastinya sudah tahu apa yang semestinya perlu untuk dilakukan. Terima kasih.